Ya, kita akan membahas laporan bacaan yang terakhir. Yang pertama, saya salut bahwa kalian ternyata sudah memahami laporan bacaan ini. Itu terbukti bahwa kalian tidak ada siapapun yang bertanya. Artinya kalian sudah, saya anggap tahu apa isi dari sastra apokaliptis. Semoga nanti anggapan saya ini benar adanya, bahwa kalian sudah benar-benar tahu dan membaca apa itu sastra apokaliptis. Karenanya saya akan mencoba melihat kemampuan kalian memahami sastra apokaliptis ini. Saya mulai dari si Adam. Silakan, apa yang kamu pahami tentang sastra apokaliptis ini, saudara Adam? Silakan. Buka kameramu. Apakah Adam Samosir ada di sini? Bentarnya, Pak. Apakah Adam Samosir ada di sini? Sekali lagi, terakhir, apakah Adam Samosir ada di sini? Ada Pak, saya Pak. Masih hidup kamu? Ya Pak. Berapa kali saya panggil kamu? Jaringan saya kurang bagus Pak. Baru keluar Pak. Oke, silakan. Apa yang kau pahami tentang sastra apokaliptis? Buka kameramu. Sastra apokaliptis gak. Ya, Anda tidak tahu ya? Ada dua fakta Pak yang harus diingat untuk memahami pesan di dalam kitab Wahyu Pak. Adi Sofia, silakan. Ada Sofia? Saya, Pak. Silakan. Apa yang kau pahami tentang sastra apokaliptis? Sastra apokaliptus itu yang wahyu kepada Yohanes, Pak. Baca. Karyanya sendiri disebut sebagai sebuah apokaliptus. Bukan apokaliptus. Apokaliptis. Apokaliptus itu bunga. Ya, atau wahyu. Namun kita perlu mempertimbangkan sejauh mana pesannya benar-benar. Ya, oke. Adi Putra Sinaga. Adi Putra Sinaga. Adakah di sini Adi Putra Sinaga? Iya, Pak. Apa itu sastra apokaliptis? Oh, sastra apokaliptis itu, Pak, tentang rahasia penyimpanan akhir zaman, Pak. Masa depan, Pak. Akhir masa depan. Mana wajahnya? Seperti wajahnya. Buka kameramu dulu. Sudah saya buka, Pak. Sudah. Silakan. Iya, Pak. Apa tadi sastra apokaliptis itu? Kitab sastra apokaliptis itu, Pak, adalah kitab tentang pengetahuan akhir zaman, penyimpanan rahasia akhir zaman, Pak, atau masa depan, Pak. Seperti itu kitab Wahyu, Pak. Kelvin Rijalta. Kelvin. Halo, saudara Kelvin. Mungkin lagi tidur ya.
Kalau Brian Kennedy Numban Gaul, Saya, Pak. apa pemahamanmu tentang sastra apokaliptis? Untuk pemahaman saya, sastra apokaliptus itu tentang pewahyuan kepada Yohanes, tepatnya pada kitab Wahyu tentang bagaimana akhir zaman, tentang apa yang terjadi pada akhir-akhir bumi nanti, tentang penghakiman terhadap iblis, dan juga bagaimana atau apa yang terjadi di surga, bagaimana Yohanes melihat apa yang diwahyukan kepadanya melalui penglihatannya. Begitu, Pak. Kemudian Marel. Oh, dia hadir ya? Padahal tadi tidak hadir ini. Kok bisa hadir lagi di sini? Jaya, silakan. Apa yang kau tahu tentang apa ini? Sastra apokaliptis. Saya Pak. Ya, silakan Jaya. Pemahaman saya Pak tentang kitab Buka Apokaliptus kameramu itu dulu. adalah sebuah kitab yang Buka dibuat kamera. untuk membahas tentang apa yang terjadi di masa depan. Misalnya nubuat para nabi Pak yang dituliskan dalam hal ini. Jaya, buka kameramu dulu. Kalau kau ngomong buka kameramu. Jaringan di sini nggak bagus Pak. Dari tadi keluar masuk saya Pak. Oke, silakan teruskan. Seperti yang saya bilang tadi Pak, bahwasanya pada kitab ini membahas tentang apa yang terjadi di masa depan. Itu saja ya. Oke, yang lain Franz Haidt Menalu. Kalau ngomong buka kameranya, biar saya lihat wajahnya. Yang saya dapat tentang penyajian dari apokaliptik ini ya Pak, tentang bagaimana kesaksian Yohanes dari penglihatan dari Tuhan tentang tentang yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepadanya untuk disaksikan ke 7 jemaat Pak. Itu ada di buku itu ya? Oke, ini kepada Leonardo Silalahi. Silakan, apa yang kau tahu tentang sastra apokaliptis ini? Yang saya tahu Pak, sastra apokaliptis itu Pak nyangkut kepada wahyu kepada Yohanes. Di mana? Iya Pak. Itu aja ya. Oke, ya kita lihat lagi sama, kita coba cek aja Yemima sendiri. Apa yang kau tahu? Kau tahu Yemima? Silakan Yemima. Apa yang kau tahu tentang sastra apokaliptis ini? Baik Pak, sastra apokaliptis merupakan suatu karya yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi tentang masa depan kepada orang-orang yang telah Pak. Kan tadi diceritakan bahwa kitab itu dituliskan untuk para jemaat yang untuk ke-7 jemaat yang mengalami kekerasan ataupun penganiayaan di dalam negaranya masing-masing. Jadi wahyu ini ditulis untuk memberikan suatu informasi tentang masa depan kepada mereka agar tetap setia dan tetap kuat imannya dalam menghadapi suatu kejadian pada jemaat pada negaranya masing-masing, Pak. Oke, baik. Kalau saya tunggu pun nanti pemahaman kalian yang lain, saya tetap akan mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak jelas ya. Ternyata dugaan saya bahwa kalian itu sudah tahu karena tidak ada yang bertanya, salah ya. Karena ternyata kalian tidak tahu apa itu sastra apokaliptik.
dari buku yang hanya beberapa halaman ini. Dikasih bacaan yang panjang, nggak tahu. Dicoba terakhir, bacaan pendek pun tidak tahu. Wah, jadi gimana caranya ya mahasiswa teologi ini mau berkualitas ya? Mau pendeta yang hebat nantinya pada milenial ini. Kalian aja tidak berjiwa milenial. Kami yang tidak lahir di dunia milenial aja tahu. Apalagi kalian yang lahir di dunia milenial ini. Seharusnya kalian lebih tahu. Lebih cepat mencari informasi gitu ya. Masa informasi kalian sedikit gitu. Oke, baiklah, tanpa berpanjang lebar supaya punya berisi sedikit pengetahuan kalian, kita bahas saja lah. Aku sudah baca tadi semua tulisan kalian dan laporan kalian melalui video. Ada yang tidak mendengar pemaparan saya kemarin. Saya sudah sampaikan ini yang terakhir, maunya yang terakhir ini ya benar-benarlah yang terbaik ya. Ternyata masih ada yang tidak melakukan yang terbaik. Misalnya ada seorang yang tidak mengerjakan laporan bacaannya, saudara Robi. Nggak tahu apakah dia masuk ke room ini, Robi. Dia tidak masuk ke grup ini, ke WA ini, apa namanya, Zoom ini ya. Dia tidak melakukan laporan bacaan. Aneh kan? Ini sudah terakhir, itu pun nggak dilakukannya. Aneh, menurut saya aneh. Yang kemudian yang kedua, ini sudah saya katakan kemarin bahwa sebelum membaca tugas ini, baca ininya, pendahuluannya, supaya kamu tahu apa itu sastra apokaliptis. Tapi saudara Setia Gersang nggak baca. Langsung dia membahas tentang wahyu kepada Yohanes di halaman berikutnya. Mungkin dia waktu kita jelaskan kemarin tidak berada di ruangan ini, sehingga dia tidak memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin mahasiswanya tidak mendengar arahan dosennya, dia hanya mendengar arahannya diri sendiri. Itu yang saya lihat. Ya tentu akan ada pengurangan nilai. Sudah saya katakan minggu yang lalu bahwa siapa yang tidak lebih baik, karena ini sudah laporan yang terakhir, dari 5 laporan sebelumnya, ya jangan harap akan mendapatkan nilai yang baik. Enggak mungkin. Gitu ya. Jadi kalau kalian tidak mampu membaca dengan baik, bagaimana caranya kalian mendapatkan ilmu yang baik? Sudah jelas dituliskan oleh William Maxson di sini. Apa itu sastra apokaliptis? Sastra apokaliptis ini kalau menurut buku yang dituliskan oleh William Maxson di sini, ialah sastra yang penuh dengan misteri-misteri gelap. Dari sebuah pembentukan sebagian besar daya tariknya. Jadi sastra apokaliptis itu memiliki daya tarik karena ada misteri-misteri gelap. Penulis lain mengatakan sastra apokaliptis itu adalah sastra yang penuh dengan simbol-simbol. Kemudian dia mengatakan juga di alinea ketiga, banyak juga di sini pengarang-pengarang yang fiktif, yang seringkali banyak dikaitkan dengan gagasan setelah karya-karya itu dikomunikasikan kepada para pengarangnya melalui pernyataan rahasia, mimpi, visi, dan lain-lain. Kemudian dimateraikan.
Lalu berikutnya, sastra apokaliptis itu di alinea yang keempat di bawah, dikaitkan dengan dualistis atau dualisme, pemahaman yang dualisme. Dualisme itu, pertama itu periode dunia ini diikuti oleh apa yang akan datang dan apa yang tengah terjadi. Itu bagian yang pertama. Dan sisi berikutnya ialah periode keselamatan yang akan datang, yang akan didahului oleh bencana-bencana di seluruh dunia. Jadi penulis William Maxwell sudah memberi penjelasan tentang apa itu sastra apokaliptis. Tapi kalian tidak bisa membahasakan sendiri pemahaman kalian bahwa sastra apokaliptis itu adalah misteri-misteri gelap yang merupakan daya penarik dari sastra itu sendiri. Lalu memiliki penulis-penulis fiktif yang berkaitan dengan sebuah mimpi, visi yang dimeteraikan. Lalu dia memiliki dualistis atau dualisme, pemahaman yang dualisme. Pemahaman yang pertama, di dunia ini diikuti dengan apa yang akan datang. Berarti ada sekarang masa di dunia ini dan ada masa yang akan datang. Itu satu sisi. Sisi yang kedua ialah keselamatan yang akan datang. Jadi akan ada juru selamat yang akan datang, Mesias yang akan datang, tetapi ditandai dengan masalah atau bencana di seluruh dunia. Ini sudah dijelaskan oleh William Maxwell, tapi kalian tidak menangkap. Lalu dia katakan lagi yang terakhir, di alinea terakhir ini, bahwa sastra apokaliptis itu akan memiliki gagasan yang amat luas. Artinya gagasan-gagasan yang disampaikan oleh penulis sastra apokaliptis ini akan menyebar luas, berdampak. Kemudian dikatakan kita menemukan gagasan-gagasan itu antara lain di dalam dokumen-dokumen Qumran yang ditemukan di Laut Mati. Dan juga dalam Perjanjian Baru. Nah ini apa namanya, sastra apokaliptis itu. Lalu di Perjanjian Baru hanya satu sastra apokaliptis, itulah Wahyu. Tapi apakah ada sastra apokaliptis lain di Alkitab? Ada. Itulah di kitab Daniel. Itu panjang. Kitab Daniel itu merupakan sastra apokaliptis yang terpanjang di Perjanjian Lama. Tetapi ada juga sastra apokaliptis yang pendek di Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 24 sampai 27. Ini si William Maxwell juga sudah sampaikan itu di sini. Tapi kalian tidak baca. Tidak baca dengan baik maksudku. Kalian baca mungkin hanya sekali dua kali, ya kalian tidak memahaminya. Lalu masuklah kepada isi latar belakang, titik tolak si pengarang, yaitu pengarangan waktu dan penyusunan dari kitab Wahyu. Ini seharusnya kalian memiliki kerangka berpikir seperti itu, supaya kalian tahu ketika diskusi nanti dengan orang lain, baik itu sesama teolog atau sesama mahasiswa teologi, atau nanti ditanya oleh penatua pertua dan sintua majelis, kalian bisa jawab apa itu sastra apokaliptis. Nah, lebih dalam lagi, sastra apokaliptis itu muncul dari suatu keadaan sejarah yang khas. Karena Nabi tidak muncul lagi di Israel, maka mulailah lahir pengilhaman atau wahyu yang diterima oleh Yohanes ketika dia mengalami pembuangan. Lalu kitab yang dia tulis itu tadi saya sebut adalah Wahyu Yohanes. Dan Wahyu Yohanes ini bukanlah kitab apokaliptis yang pertama yang ditemukan, tapi sudah ada saya katakan tadi Daniel dan Yesaya 24-27. Selain Daniel dan Yesaya itu tadi, masih ada lagi lebih jauh kitab-kitab apokaliptik yang ditemukan dalam kitab Deuterokanonika, kitabnya tambahan oleh Katolik, yaitu misalnya 1 Henok, kemudian 4 Esra, 2 Esdras, kemudian Apokalip Baru,
dan juga Dua Henok. Itu merupakan kitab apokaliptis. Lalu ciri-ciri sastra apokaliptis itu apa? Nah, cirinya yang pertama ialah dia bersifat ramalan. Itu. Jadi ciri apokaliptik itu bersifat ramalan. Jadi semua yang ada dalam kitab Wahyu itu merupakan ramalan sang penulis. Itu belum fakta, belum kenyataan. Lalu yang kedua, sastra ini meniru atau memuat lambang atau ibarat hiasan yang menuliskan apa yang dilihat oleh sang penulis dengan simbol-simbol. Tidak mencatat pengalaman yang sebenarnya tentang penglihatan itu. Itu cirinya. Jadi dia bersifat meniru atau lambang. Dan lambang yang ada di dalam kitab itu yang dia tulis oleh penulis itu tidak sama sekali dia alami. Dia tidak alami. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sastra apokaliptik itu sering memakai nama samaran. Jadi bukan nama-nama yang sebenarnya, ya, nama-nama samaran. Lalu ciri berikutnya ialah sastra apokaliptik itu selalu tadi sudah saya katakan memakai lambang, ya, atau simbol. Jadi lambang-lambang itu akan tampak nanti baik di kitab Daniel, juga baik dalam kitab Wahyu. Nah, banyak lagi sebenarnya ciri-cirinya. Tapi nantilah bisa kalian dalami apa ciri-ciri daripada sastra apokaliptik itu lebih banyak, ya. Sebagai mahasiswa bolehlah kalian cari itu, baca buku-buku. Nah, kemudian unsur-unsur yang dimiliki oleh sastra apokaliptis itu adalah dualisme. Saya sudah katakan tadi, dualisme. Ada masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu ada masa yang kedua, yaitu masa kedatangan juru selamat, tapi bumi akan mengalami persoalan. Itu menurut Uli Maxen tadi. Itu dualismenya. Nah, kemudian juga kalau kita baca kitab Wahyu nanti akan ada langit baru dan bumi yang baru. Padahal sekarang kita masih berada di bumi ini. Ini kan dualisme. Sehingga bertanyalah orang, kapan itu langit baru itu datang, terjadi? Sementara dunia sekarang masih ada. Bagaimana nantinya? Itu kan bersifat dualisme. Kemudian yang kedua, unsur yang ada dalam sastra apokaliptis itu ialah determinisme. Nah, determinisme itu kan suatu determine atau tujuan yang akan datang. Nah, kedatangan zaman baru itu tadi saya katakan langit dan bumi baru. Dan itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi kedatangan langit baru dan bumi baru atau Yerusalem baru itu dipercepat atau diperlambat itu dalam kuasa Tuhan. Itu unsur yang kedua. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga dalam sastra apokaliptis itu ialah pesimisme. Artinya karena lamanya datang hari Tuhan itu akhirnya banyak orang yang pesimis. Ditunggu-tunggu akhir zaman itu datang, tak datang-datang juga. Akhirnya banyak orang yang pesimis. Nah, ini yang kita lihat unsur dari sastra apokaliptis ini. Yang terakhir ialah sikap etis yang pasif. Jadi dia melakukan kegiatannya tapi pasif, tidak aktif. Karena dia sudah berpikir nanti akan datang hari penghakiman, akhir zaman. Udahlah, tak usah lagi melakukan apa-apa, tak usah bekerja, berbuat baik saja. Akhirnya dia pasif, tidak aktif. Nah, inilah yang kita lihat dalam apokaliptis. Kalau kalian baca nanti itu lebih mendalam, kalian akan mengerti apa itu sastra apokaliptis. Nah, oke, saya yakin kalian sudah akan baca lebih mendalam sehingga kalian bisa memahami apa itu sastra apokaliptis, ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kepada yang lain. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Saya Pak. Tadi Pak, seperti yang Pak bahas bahwasannya pada kitab ini membahas tentang apa saja yang dinubuatkan atau apa saja yang dipikirkan oleh pemikir. Nah, dari pertanyaan saya Pak, di dalam Alkitab kita banyak nubuat yang telah dikisahkan oleh para nabi. Apakah kita harus mempercaya yang ada di Alkitab, Pak? Karena memang kalau sesuai dengan yang kita bahas hari ini, itu semua adalah pemikiran para nabi, Pak. Dan juga adalah sebuah hal kata yang dikatakan mereka dan belum tentu. Maksud pertanyaanmu apa kira-kira? Kurang jelas. Maksud pertanyaanmu Jaya apa? Ini Pak, kalau seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwasannya pada kitab ini banyak mencakup tentang nubuat-nubuat yang dituliskan oleh para penulis pada suratnya. Yang jadi pertanyaan saya Pak, haruskah kita percaya dengan apa yang mereka tuliskan? Itu Pak. Ya harus Pak. Ini kan kitab nubuat Yohanes. Kalau kita percaya terjadi. Kalau tidak kita percaya tidak terjadi. Nah, yang mau kau tanya lebih dalam sebenarnya apa? Apakah soal percaya saja atau tidak percaya? Kalau soal percaya tidak percaya itu kan terserah kita pendengar. Jadi kalau kamu tidak mau percaya, ya terserah kamu, maka tidak akan terjadi. Tapi kalau kamu percaya, maka itu juga akan terjadi. Nah, itu pertanyaannya kalau hanya sebatas itu ya. Atau ada makna pertanyaan makna lain di balik pertanyaan itu. Ini kan nubuatan. Yohanes bernubuat. Bernubuat misalnya kepada 7 jemaat. Bernubuat misalnya tentang anak domba. Bernubuat tentang angka-angka ya. Angka setan 666 gitu. Tapi banyak orang salah mengerti angka lambang simbol nubuatan yang dituliskan oleh Yohanes. Misalnya 66. Karena dikatakan angka 66 itu angka iblis, setan, maka setiap angka 66 kalian menghindarinya. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau ada 666 langsung kalian takut melihatnya, itu bukan. Atau kalian nanti ada angka kalian disebut dengan 666 lalu kalian takut melihatnya. Bukan begitu. 66 itu merupakan angka simbol. Simbol pada waktu itu kan Paus sangat mereka anggap sebagai antikristus. Jadi angka 666 itu merupakan penjumlahan angka dari nama Paus waktu itu. Jadi bukan angkanya yang menjadi iblis. Bukan. Tapi penjumlahan dari angka itulah yang merujuk kepada Paus. Jadi penulis Yohanes tidak mengatakan Paus itu antikristus. Tapi huruf Paus itu merujuk kepada angka 666. Dia mengatakan angka 66 itulah antikristus. Jadi gitu, itu contoh. Pemahamannya jangan letterlet. Jadi setiap angka 666, oh itu antikristus. Misalnya ada plat mobil nanti BK 66 AE misalnya, oh itu antikristus. Oh, bukan begitu, jangan salah begitu. Atau ada nomor rumah nanti, angka nomor rumah itu nomor 666, oh rumah itu oh rumah antikristus. Jangan seperti itu. Kalau antikristus itu nanti dicabutlah angka 666 dari hitungan kan. Apalagi dulu berkembang kalau ada barcode misalnya di makanan ada itu di jumlah nanti 666 maka itu akan antikristus. Kalau pakai sampo di belakangnya itu ada 666 itu antikristus. Oh, bukan. Jangan sebodoh itu cara menafsirnya. Ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, kalau apakah kita percaya tidak percaya? Ya tergantung kita. Kalau kamu percaya, silakan maka terjadi. Tidak mau percaya pun, maka sama kamu tidak akan terjadi apa-apa.
Gitu. Ada pertanyaan lain selain itu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan perkuliahan kita karena waktunya. Yang pertama, dari data yang ada, bahwa selama proses perkuliahan kita, ada 7 orang yang tidak melakukan tugas laporan bacaan dengan baik. Maka kepada mereka, saya berikan tugas tambahan. Inilah laporan bacaan perbaikannya. Siapakah mereka? Yang pertama itu Elsa Hasibuan, 2 Ferdinand Sirait, yang ketiga Jaka Raja Sonang Samosir, yang berikutnya Jaya Salomo Parapat, yang berikutnya Kelvin Rijalta, yang terakhir Kelvin Rijalta, kemudian Leonardo Silalahi, dan yang terakhir itu Bo Robi. Ya, terakhir itu Robi Barus. Apakah kalian ada di sini? Yang 7 orang ini? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada, Hadir, Pak. Pak. Nah, tugas kalian itu apa? Ini. Tugas kalian membuat laporan bacaan dari bukunya Uli Maxen. Halaman 131 sampai halaman 209. Halaman 121 sampai halaman 129. Itu tugas kalian. Nanti akan saya kirim ini supaya kalian bisa baca. Kapan dikumpul? Nanti nama format filenya seperti ini. Nama kelas, nomor absen, baru nama mahasiswa, kemudian laporan baca. Contoh, 1A, 20, Butet Jai, perbaikan laporan baca. Jadi ini formatnya. 1A, garis bawah, 20, garis bawah, Butet Jai, garis bawah, perbaikan laporan baca. Lalu dikirim tanggal 4 April 2021 pukul 18 terakhir. Ingat, kalau sekali ini formatmu salah dan terlambat mengirimnya, saya menganggap Anda gagal dalam laporan baca. Saya ulangi, pakai kuping baik-baik. Jika format laporannya salah dan terlambat dikirim, maka laporanmu saya anggap nol, ya, nol. Ini sudah terakhir. Maka pakai kupingmu, pakai otakmu, bekerja dengan baik. Kalau mau sukses, ya. Tapi kalau main-main dengan saya, silakan. Terima saja nanti hasilnya. Itu saja. Saya sudah mengarahkan Anda, ya. Itu yang pertama bagi mereka yang lalai melakukan kerja laporan baca. Lalu berikutnya, minggu depan kita sudah masuk pada tugas kelompok. Dan hari ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan silabus akan dikumpulkan tugas kelompok. Ini kan sesuai dengan jadwal. Hari ini kita masuk membahas ini. Ini kita sekarang, posisi kita sekarang di sini. Dan minggu depan, tanggal 5 April, kita sudah masuk ini. Maka kita akan membahas kelompok. Maka hari ini sebenarnya nanti sampai jam 6 sore, kirimkan laporan kelompok 1. Supaya bisa saya baca beserta beserta videonya. Ini untuk tugas kelompok.
Dan bagaimana laporan formatnya, format untuk menuliskan laporan bacaannya seperti ini. Nama kelas, judul makalah. Contoh, 1B atau katakanlah ini 1A. 1A, perjalanan misionaris Paulus pertama. Ini judul makalahnya. Formatnya maksudku. 1A garis bawah perjalanan misionaris pertama Paulus. Titik. Itulah apanya, judulnya. Nanti kalau perbaikannya, maka nanti nama kelas, judul makalah, perbaikan menjadi 1A perjalanan misionaris Paulus pertama garis bawah perbaikan. Ini contoh format file. Jangan salah. Lakukan yang baik. Nah, terakhir, pertanyaan di grup kemarin. Kita libur Pak tanggal 29. Apakah kita kuliah? Saya sudah katakan kita tetap kuliah. Mengapa? Coba kalian lihat ini, jadwal ini, silabus kita. Kalau kita libur di sini, maka kita juga akan libur di sini 2 kali pertemuan, maka nanti kalian akan ujian semester bulan 6. Padahal bulan Mei kita sudah habis mata kuliah kita. Bulan 6 sudah libur. Kecuali kalian mau libur sampai bulan 6. Supaya kita tidak masuk minggu depan. Lalu kalian mau libur bulan 6. Terserah. Saya mau tanya kepada kita sesuai jadwal. Apakah kalian mau libur? Karena sesuai dengan pengumuman libur pasca itu tanggal 29 sampai tanggal berapa? Kalian sudah dapat informasinya? Tanggal berapa dikirimkan kepada kalian? Sudah, Pak. Tanggal berapa? Dimulai tanggal 29 sampai dimulai tanggal 29 hari ini tepatnya, Pak, dan sampai tanggal 5, Pak. Ya. Dan kita masuk kembali di tanggal 6, Pak. Nah, itu. Nah, kalau kita tidak masuk tanggal 5 dan juga hari ini, berarti kita akan kehilangan 2 kali pertemuan, maka kita akan masuk pada ujian semester bulan 6. Padahal bulan 5 kita sudah tutup, kalender akademik sudah tutup perkuliahan. Nah, sekarang hari tanggal 5, apakah kita masuk apa tidak? Saya tanya, supaya jangan nanti kalian anggap saya memaksa kalian untuk kuliah. Kalau kalian mengatakan tidak masuk, ya akan ada konsekuensi, semua silabus kita akan bergeser. Saya tanya kepada kita, apakah kita masuk tanggal 5 atau tidak? Masuk aja, Pak. Masuk? Masuk aja, Pak. Masuk, Pak, masuk. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk ya. Jangan dianggap nanti saya mengatakan memaksa kalian masuk. Kalau kalian mengatakan tidak masuk, saya tidak akan masuk. Kita masuk. Karena ini kan soal waktu ini. Karena ini kuliah daring, persoalan tidak masuk, libur. Sebenarnya tiap hari kalian sudah libur kok. Karena ini kan daring. Tidak dipaksa harus datang ke kampus. Kecuali kalau datang ke kampus, bolehlah kalian pulang kampung kan. Ini sekarang kalian di kampung kok. Jadi ngapain kita terbatas dengan libur itu. Gitu loh. Jadi kita masuk ya minggu depan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, baik. Pak. Kalau kita masuk minggu depan, maka tugas kelompok hari ini harus dikirim. Bagaimana kelompok 1? Baik, Pak. Baik, Pak. Kelompok 1 sudah siap? Baik, Pak. Kami akan mengirim. Sudah, Pak. Tinggal penggabungan videonya. Oke, baik. Demikian minggu depan kita masuk untuk mata kuliah pembimbing perjanjian baru 2. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara.
kita tutup perkuliahan? Atau sebelum kita tutup ada pertanyaan lain? Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Udah cukup jelas? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah cukup jelas, kita menutup perkuliahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena telah berakhir perkuliahan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, khususnya untuk tugas kelompok minggu depan, untuk menyelesaikan tugas kelompok mereka, supaya dapat dipresentasikan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah orang tua kami supaya sehat panjang umur, berkati usaha mereka supaya dapat memudahkan kami dengan baik, berkati sivitas akademika, dosen, para staf, setiap Nusa Medan, supaya proses perkuliahan kami boleh lancar. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pimpinan-pimpinan gereja, berkati suku-suku terabaikan dan terjangkau, sehingga mereka beroleh Injil keselamatan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Horas, menjujua, Yehobu. Horas, Pak. Ya, Salam sehat, Pak. Pak. salam sehat.